mensupervisi, adalah melakukan supervisi. Ini bahasanya saya bikin kagak aneh. Itu kalau di marketing, Pak Rendel tahu itu namanya glamour word. Glamour word itu untuk orang supaya gitu. Jadi sahabat-sahabat, hari ini saya akan sharing masih di dalam pengetahuan manajemen adalah mensupervisi. Nah, tadi saya juga sedikit jelaskan bahwa di awal-awal tadi dan Pak Renaldi juga sudah mereview mengenai supervisi. Untuk menjadi manajer sukses, seorang manajer harus melakukan supervisi dengan jelas, terukur, dan tertulis. JTT, bukan JNT, tapi JTT. Jelas, terukur, dan tertulis. Itu konsep harus dipahami. Ya. Nah, mengenai supervisi, kemarin seharian, 2 jam kita bicara, hanya 2 intisarinya, direction dan control. Manajer dalam mensupervisi, bagaimana dia bisa memberikan direction, bagaimana bisa kontrol. Kembali lagi kepada filosofinya, paham dulu baru bisa kasih tahu. Ahli dulu baru bisa ngajari. Itu konsepnya. Nah, apa yang di direction dan dikontrol? Adalah yang pertama adalah memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Itu nomor 1. Direction control itu adalah memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah memastikan kemampuan anak buah kita melakukan pekerjaan. Jadi di dalam direction control sebagai seorang manajer, 2 yang harus diingat, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik. Artinya sistemnya harus dilakukan dengan benar. Yang kedua adalah memastikan kemampuan melakukan. Artinya anak buah kita mampu bekerja untuk menjalankan tugas dan menghasilkan. Makanya butuh membuat orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Mengenai supervisi yang menyangkut 2, memastikan sistem berjalan, memastikan kemampuan berjalan. Dia adalah memastikan sistem berjalan dengan baik, memastikan kemampuan bisa dilakukan. Itu konsep kita di dalam supervisi. Nah, manajer di dalam supervisi, saya ulangi lagi, memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan sempurna. Makanya dia butuh direction. Memastikan anak buah mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan sempurna. Perlu kontrol, direction dan kontrol. Nah, sebelum masuk di dalam tataran supervisi secara dalam, saya coba menggarisbawahi dulu bahwa supervisi dan respect itu sangat berhubungan lurus. Oleh sebab itu, mengenai supervisi, manajer di dalam melakukan direction control, respect atau rasa hormat itu harus dimiliki. Supaya apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh manajer itu menjadi I am okay, you are okay, menjadi samina wa to'na. Gitu. Nah, kalau respect kaitannya dengan omongan Anda, dipatuhi atau tidak? Respect kaitannya dengan omongan kita, dipatuhi atau tidak? Jika omongan, instruksi, perintah, arahan kita dipatuhi is good. Artinya manajer bisa bagus melaksanakan aksi. Tapi banyak juga yang omongan tidak dipatuhi. No good. Artinya apa? Manajer tidak bagus melakukan aksi. Ini respect. Konsepnya tahu di dalam manajerial, di dalam mensupervisi, tetapi nggak ada respect anak buah. Singkat ya. Nah, jika omongan dipatuhi respect, kalau tidak dipatuhi tidak respect. Oleh sebab itu, saya akan memberikan tips kepada teman-teman. Bagaimana cara membangun respect anak buah. Ini penting. Karena ini kaitannya, kalau tadi what-nya menjadi manajer. Tapi bagaimana ini Anda membranding diri Anda supaya Anda, omongan Anda itu dipatuhi oleh
anak buah Anda. Nah, kalau kita bicara respect, kita coba introspeksi diri. Apakah anak buah kita sudah respect? Apa respect itu? Apakah anak buah kita sudah menghormati kita? Apakah anak buah kita sudah menghargai kita? Apakah anak buah kita sudah mematuhi apa yang kita omongin? Apakah anak buah kita sudah takzim? Ada khidmat setiap kita omongin. Sudah memenuhi harapan kita. Ini respect. Nah, pertanyaannya apakah Anda sudah mendapatkan respect anak buah? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Jawablah dalam hati. Nah, sebagai manajer, bagaimana cara Anda membangun respect atau rasa hormat anak buah kita? Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan agar respect anak buah itu timbul. Yang pertama, kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Yang kedua, terlibat dengan tim, kebersamaan dengan tim. Hasilkan prestasi, jangan diminta dihormati sebagai pemimpin. Bertanggung jawab atas kesalahan Anda dan bagikan spotlight. Bersikaplah transparan. Saya akan bahas satu persatu. 5 strategi membangun respect ini harus dilakukan. Karena tujuannya untuk membranding diri Anda. Supaya apa yang Anda katakan itu dipatuhi. Apa yang Anda katakan itu dijalankan dengan benar, sepenuh hati, tanpa ragu. Nah, nomor 1, strategi yang dilakukan, kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Strateginya apa yang harus dilakukan? Pertama, saran saya adalah jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan jadi kayak Pak Jokowi, jangan jadi kayak Pak SBY, jangan jadi kayak Pak Soekarno, jangan kayak Pak Harto, tapi jadilah diri Anda sendiri. Be yourself. Kalau sudah itu, langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan sok pintar dan sok tahu. Jadi manajer itu jangan sok pintar dan sok tahu. Ini yang membuat blunder kita. Apalagi begitu dipindahkan jadi manajer baru. Atau pindahkan dari satu daerah ke tempat daerah lain. Atau diangkat jadi manajer. Pengen menunjukkan, oh saya ini pintar, saya ini tahu. Nggak usah. Begitu Anda jadi manajer, Anda sudah dikenal kok. Sudah terkenal. Nah, strategi yang dilakukan adalah bersedialah untuk mendengarkan anak buah. Belajar dari anak buah. Dan tumbuh bersama dengan tim Anda. Bersama-sama tumbuh. Togetherness sama anak buah kita. Keempat, memimpin dengan memberi contoh sangat penting. Saya akan berikan contoh ini yang keempat ini. Saya punya pengalaman. 1, 2, 3, 4 tentu saya punya pengalaman. Jadi yang keempat ini saya contoh. Saya dulu bekerja di suatu perusahaan BUMN. Dari orang swasta, PMA masuk ke BUMN. Saya melihat begitu masuk. Loh, ada yang masuk absen jam 9 baru masuk. Ada yang jadi jam 8 teng itu belum pada kerja. Ya. Jadi sorry sebentar, saya unmute aja dulu, saya mute dulu supaya enggak, nanti baru saya buka lagi. Jadi teman-teman, saya punya contoh di BUMN. Begitu saya lihat, saya nggak marah, saya diamin dulu. Akhirnya saya buat strategi. Saya datang paling lambat saya datang jam 7, 7:04. Begitu saya datang taruh tas, saya berdiri di depan pintu lobi gitu. Ngerokok saya, pura-pura ngerokok, saya lihat itu. Oh, akhirnya yang datang jam berapa lihat, datang jam berapa lihat. Terus kira-kira 2 minggu saya lakukan. Akhirnya berubah. Orang-orang pada masuk jam 7:30, jam 8 teng sudah mulai pada kerja. Saya keliling.
Jadi nggak usah pakai marah-marah, tapi kasih contoh. Biasanya sebelum itu pada baca koran jam 8, setengah 9, koran pada masih cekik-cekik santai dan sebagainya. Jadi nggak perlu marah, tapi perlu memberikan contoh yang konkret. Jadi 4 strategi ini kembangkan gaya pemimpin. Jadilah diri sendiri. Jangan sok pintar. Bersedilah untuk mendengarkan. Mendengarkan itu penting. Kadang-kadang hari ini kita datang ke bagian logistik, ngobrol, dengarkan apa keluhannya. Kita juga belajar dari dia. Kita juga bersama-sama memecahkan masalah. Besok lagi ke IT, apa yang terjadi? Jadi jangan menunggu juga anak buah yang datang ke ruangan kita datang. Artinya apa? Kita tumbuh bersama-sama dengan mereka. Ini konsep membranding diri. Yang kedua adalah terlibat dengan tim. Jadilah orang yang disukai anak buah. Bagaimana? Mukanya jangan masem terus jadi bos, jadi manajer. Gembiralah. Sehingga tidak ada barrier. Anak buah itu suka mendekat ke kita. Jadi, terbuka dengan anak buah. Kalau bisa, saran, kalau Anda punya ruangan sendiri, pintunya jangan selalu ditutup. Buka aja. Karena anak buah itu bagian dari Anda. Kalau Anda tertutup, harus biokratif, artinya Anda membuat barrier dengan anak buah Anda. Karena anak buah itu mengerjakan pekerjaan Anda dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, yang ketiga ini paling penting. Kenali orang-orang yang bekerja untuk Anda. Anda harus punya database, Anda harus punya rekor. Siapa dia, kenapa dia, keunggulannya apa, kelemahannya ada. Anda harus tahu persis ini. Nomor 3. Kenali betul mereka, keluarganya bagaimana, anaknya berapa, di rumah bagaimana, kenali betul. Bukan kita mau ikutan masalah pribadi, tapi Anda harus mengenali. Karena kesuksesan anak buah itu tergantung 2 hal. Eksternal faktor dan internal faktor. Kadang-kadang di internal dia bagus betul, tapi kenapa nggak berhasil-berhasil? Karena eksternal faktor yang mempengaruhi. Anda harus membantu memecahkan masalah itu. Itu namanya terlibat di dalam tim. Bukan masalah yang pribadi, yang emosional. Ya, tapi masalah pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang mengganggu, Anda harus selesaikan. Setiap orang bekerja untuk orang yang mereka hormati dan pedulikan. Ya kalau Anda nggak peduli sama mereka, mereka juga nggak peduli. Ini strategi yang kedua. Strategi yang 3 adalah hasilkan prestasi, jangan diminta dihormati. Dihormati sebagai pemimpin. Tunjukkan bahwa Anda mempunyai kemampuan untuk berprestasi. Saya ingin berikan contoh pada waktu saya jadi manajer. Saya tunjukkan kepada anak buah saya. Saya kebetulan bekerja di pharmaceutical dulu. Saya tunjukkan bahwa saya bisa approach dokter-dokter yang top, profesor-profesor, dan mereka menulis resep saya. Jadi biasanya saya ajak John visit, saya ajak kita diskusi, akhirnya dia follow up dan sebagainya. Mereka bisa acceptance saya, mereka bisa hormat kepada saya, dan saya follow up. Apa yang terjadi? Anak buah kita hormat. Kedua, menghormati orang lain. Dengan anak buah kita, ingat bahwa dia adalah first line customer, internal customer. Hormati dia, karena dia adalah anak buah kita yang menjadi customer. Kalau kita hormati, dia akan menghormati customer yang di luar. Hormati ide orang lain, pendapat orang lain. Kalau ada orang mengeluarkan ide, catatlah. Kalau ada orang memberikan pendapat, dengarkan. Sempatkan waktu anak buah kita untuk mendengar. Jika Anda bisa menghormati orang lain, insya Allah mereka akan menghormati Anda. Yang keempat, bertanggung jawab atas kesalahan dan bagikan spotlight. Strategi yang dilakukan jika Anda melakukan kesalahan, segera akui dan minta maaf. Jangan mentang-mentang sama anak buah, begitu aja lah, biarin aja, gue kan bos. Nggak perlu gue minta maaf. Enggak. Konsepnya adalah, begitu kita salah, secepatnya kita minta maaf. Dan jelaskan kenapa terjadi kesalahan. Ini akan membangun respect. Jika tim Anda ada kesalahan, dan yang membuat kesalahan adalah anak buah Anda akui bahwa Anda yang salah.
Karena dia bekerja atas instruksi Anda. Jangan kalau salah anak buah, kalau benar Anda. Jangan. Declare bahwa kalau ada satu tim, ada yang salah, orang lain sama atasan, bos saya yang salah. Saya tidak betul di dalam memberikan direction control. Perkara nanti anak buah kita marahin di satu ruangan, ya nggak apa-apa. Tapi di depan umum Anda harus bela bahwa Anda yang salah. Jika tim Anda sukses, always say we, not I. Oh, ini kalau sukses ini karena kita yang sukses. Bukan karena saya, tapi karena kita, kebersamaan kita. Jangan memuji diri sendiri. Oh, itu sukses karena saya kan. Saya ya yang paling top ini. Oh, jangan. Pujilah tim Anda. Tetapi jangan juga overdosis. Pujilah tim Anda, jangan overdosis. Ini strategi yang harus dilakukan. Nah, strategi yang selanjutnya adalah bersikaplah transparan. Strategi yang harus dilakukan adalah bersifat terbuka tentang apa yang terjadi di kantor, akan mendapatkan kepercayaan dari mereka yang bekerja dengan Anda. Jadi, kalau ada masalah apapun, jangan ditutup-tutupi. Kasih tahu anak buah kita, karena anak buah bagian dari kita. Jangan ada rahasia, karena Anda sudah trust sama anak buah. Katakan apa yang Anda inginkan dan Anda butuhkan dari tim Anda secara jelas dan terukur dan tertulis. Jika ada masalah dalam tim, proyek dalam tim tidak berjalan dengan semestinya, Anda harus jelaskan, Anda harus infokan, supaya semuanya punya ide untuk menyelesaikan. Punya ide untuk menyelesaikan. Nah, 5 ini kalau jika 5 langkah Anda lakukan merupakan langkah strategis, membranding diri Anda, insya Allah Anda akan menjadi good leader dan good manager. Dan apa yang terjadi memperoleh respect. Ini 5 tahapan. Nah, dari situ saya coba akan lari membahas mengenai manajer itu sendiri. Bagaimana aplikasinya terhadap 5 ini. Nah, manajer itu ada 2 gaya yang coba saya simpulkan. Untuk bagaimana kita mempengaruhi anak buah, untuk kita membangun respect. Old style manager atau new style manager. Jadi apa, ada 2. Old style manager atau new style manager. Ini kaitannya dengan respect. Nah, kalau old style manager itu yang dilakukan adalah sebagai pengawas. Dia duduk di kantor, sangat disiplin. Dia menekan, pokoknya aturannya begini. Saya maunya begini, aturannya begini. Tidak fleksibel. Mempunyai mental seperti lakukan, pokoknya Anda lakukan. Seperti yang saya katakan, tapi tidak yang saya lakukan. Ini old style manager. Jadi ada 2, ini yang pertama, old style manager. Kalau new style manager, yang dilakukan adalah mampu menjadi trainer. Untuk membangun respect nih. Mampu menjadi trainer. Mampu menjadi advisor. Mampu memberikan mentoring kepada anak buah. Mampu memberikan pelatihan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Mampu memfasilitasi pekerjaan yang menantang. Kalau anak buah kita kasih pelatihan menantang, tidak dilepas begitu aja. Tetap di-guide, diberikan direction control. Sampai dia mampu mencapai performance. Mampu memberikan motivasi. Itu new style manager. Untuk membangun respect tadi, mau pakai mana? New style manager atau pakai old style manager? Kembali lagi, manajer tadi sebagai trainer. Pelatihan sangat penting untuk membangun respect. Karena manajer mempunyai beban utama untuk membuat anak buah pintar dan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Wajib hukumnya manajer harus mampu merancang pelatihan. People Development Program. Karena dengan begitu ini untuk membranding Anda, untuk membangun respect. Nah, kalau Anda sudah melakukan itu, apakah dengan new style manager, membangun respect, artinya apa?
Manajer sebagai agen perubahan. Sebagai apa? Agen perubahan. Mengefisienkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Itu adalah agen perubahan. Dengan apa tadi? Membangun respect tadi. Kalau Anda bisa membangun respect, akan mengefisien biaya dan meningkatkan produktivitas. Kedua, meningkatkan kualitas yang berkelanjutan. Yang ketiga, menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan timnya. Tadi strategi 5 itu ya. Mencegah kegagalan. Ingat, mencegah kegagalan kecelakaan kerja. Membuat program yang lebih baik. Yang kelima adalah jam kerja menjadi produktif. Nah, ini bisa lakukan kalau Anda lakukan New Style Manager. Dengan New Style Manager, Anda bisa melakukan 5 tips tadi untuk membranding diri Anda. Nah, pertanyaannya adalah, sulitkah menjadi manajer? Sulitkah menjadi manajer? Sulit kalau tampilan awal manajer ngebosi, sok pinter, sok jago, tukang marah, tukang perintah. Yang kedua, keahlian teknis bukan penentu keberhasilan menjadi manajer. Tadi Pak Rinaldi udah bicarakan, kehebatan belum menentukan. Yang ketiga, pekerjaan manajer datang dengan tugas administrasi, juga memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, dengan kepemimpinan yang kuat tadi, dengan 5 strategi tip tadi, dengan New Style Manager, kunci suksesnya tugas manajer di dalam mensupervisi hanya 3 kalau kita coba ekstrak. Yang pertama adalah mampu memberikan motivasi. Kalau ingin menjadi manajer sukses dan respect pada anak buah. Anak buah respect terhadap Anda. Pertama adalah mampu memberikan motivasi. Yang kedua, mampu memberikan umpan balik. Jadi pertama, motivasi. Kedua, umpan balik. Ketiga, mampu menyelesaikan masalah problemnya anak buah. Menghilangkan semua problemnya anak buah. Itu bisa menjadi manajer yang sukses. Jadi ada 3. Mampu memberikan motivasi, mampu memberikan umpan balik, mampu menyelesaikan, menghilangkan masalahnya anak buah. Kalau 3 ini dilakukan, respect akan muncul. Nah, untuk melakukan ini dengan 5 tips tadi, dengan New Style Manager, sehingga Anda akan menjadi agen perubahan. Nah, untuk Anda yang cocok zaman now adalah New Style Manager menurut saya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya 2. Memahami dengan sempurna terlebih dahulu, baru memberitahu orang lain. Menjadi ahli dulu, baru bisa ngajarin anak buah. Ini untuk membangun respect. Tadi konsepnya 2. Memahami dengan sempurna terlebih dahulu, baru beritahu orang lain. Menjadi ahli dulu, baru bisa ajarin anak buah. New Style Manager paling cocok untuk zaman sekarang. Oleh sebab itu, pelatihan sangat penting. Manajer mempunyai beban utama untuk membuat anak buah pintar dan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Wajib hukumnya, manajer harus mampu merancang pelatihan. Dengan konsep apa tadi? New Style Manager. New Style Manager. Dengan New Style Manager, 3 hal bisa tercapai. Bisa memberikan motivasi, bisa memberikan umpan balik, bisa menyelesaikan permasalahan anak buahnya. Dengan New Style Manager. Manajer harus mampu merancang pelatihan untuk setiap individu anak buah. Ingat, dengan New Style Manager wajib hukumnya, manajer harus mampu merancang pelatihan untuk setiap individu anak buah dengan konsep People Development Program. Konsisten di dalam
pengembangan sumber daya. Tujuannya apa? Menciptakan anak buah yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Dan saya potong di situ, nggak saya teruskan. Hasilnya luar biasa. Hasilnya apa? Luar biasa insya Allah. Tergantung Anda. Itu, teman-teman, itu adalah konsep tadi, mensupervisi. Jadi, mensupervisi adalah membranding diri Anda. Membranding konsepnya dengan apa? New Style Manager. New Style Manager kalau dipers lagi ada 3. Bisa memberikan motivasi, bisa memberikan umpan balik, menyelesaikan masalah anak buah. Kalau itu bisa dilakukan, sukses menjadi manajer. Karena Anda mem-create anak buah yang biasa-biasa, menjadi luar biasa, hasilnya luar biasa.